Berikutnya protein terbanyak kedua yaitu ada transferin. Jadi transferin ini adalah beta globin yang berbentuk glikoprotein dan juga disintesis di hepar sama dengan albumin. Nah, fungsinya adalah alat transportasi zat besi, yaitu untuk dibawa ke jaringan ya. Jika zat besi tidak dapat diikat oleh transferin, maka akan menjadi bentuk prooksidan gitu ya. Jadi transferin ini penting sekali untuk pengangkutan. Kemudian untuk seruloplasmin ya, protein ini termasuk jenis alfa globulin, juga termasuk globulin ya seperti transferin, mengandung 90% kuprum plasma, tetapi 10% kuprumnya terikat longgar pada albumin gitu ya, sehingga mudah nanti dilepaskan ke jaringan. Nah, siruloplasmin ini mengandung peroksidase, merupakan enzim yang bisa mengkatalisis ion Fe2+ menjadi Fe3+, karena hanya ion Fe3+ yang mampu berikatan dengan apotransferin gitu, sehingga agar mudah diangkut maka zat besi akan diubah dulu dari Fe2+ menjadi Fe3+. Kemudian gamma globulin ini 20% pada protein plasma, terutama berupa imunoglobulin ya atau antibodi. Jadi antibodi juga termasuk protein yang paling banyak di serum atau plasma darah gitu ya. Yang mana antibodi atau imunoglobulin ini merupakan bentukan atau diproduksi oleh limfosit B ya pada saat terjadi infeksi ataupun respon imun. Nah, imunoglobulin ini berikatan dengan antigen, dia berperan untuk kekebalan tubuh. Imunoglobulin plasma ini disintesis di sel plasma atau sel limfosit yang sudah matang ya. Sel plasma ini adalah turunan dari sel limfosit B yang mensintesis dan mensekresikan antibodi atau imunoglobulin sebagai respon terhadap adanya infeksi atau pajanan dari berbagai antigen. Semua imunoglobulin mengandung paling sedikit 2 rantai ringan atau light chain dan juga 2 rantai berat atau heavy chain yang bentuknya seperti huruf Y ya. Ada bagian light chain dan heavy chain. Di bagian light chain terdapat antigen binding protein yang merupakan bagian yang berikatan dengan antigen. Imunoglobulin sudah kita pelajari di imunologi ya. Dulu ada imunoglobulin E, globulin E, D, kemudian G, A ya, dan juga globulin M. Gitu. Yang globulin M yang pentamer, yang paling banyak lengannya ya. Kemudian imunoglobulin A ini yang 2 lengan, sedangkan yang monomer ini ada imunoglobulin G, E, dan D. Nah, ada juga protein dalam serum itu atau plasma ini ada haptoglobin. Ini merupakan jenis glikoprotein plasma yang mengikat hemoglobin ekstrakorpuskular ya. Dia membentuk kompleks hemoglobin haptoglobin atau HBP. Hemoglobin ekstrakorpuskular ini merupakan hasil penguraian dari 10% hemoglobin yang dilepaskan ke dalam sirkulasi. Selanjutnya adalah biokimia urin ya. Nah, selain darah, urin juga berpotensi untuk bisa memberikan informasi kepada kita tentang adanya kelainan di dalam tubuh kita ya. Urin ini sendiri terbentuk dari proses di ginjal ya, fisiologi ginjal, yaitu proses filtrasi, reabsorpsi maupun augmentasi yang nantinya menghasilkan urin. Ginjal fungsinya adalah untuk menyaring darah gitu ya, dan dari saringannya tersebut bisa kita buang produk limbah metabolisme tubuh. Selain itu, urin mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit ya di dalam tubuh. Ketika kita kelebihan natrium ataupun elektrolit lainnya, ini akan dikeluarkan lewat urin. Kemudian juga mengatur keseimbangan asam dan basa metabolik ya di ginjal itu.
lalu mengendalikan tingkat konsentrasi berbagai konstituen padat di dalam cairan tubuh, misalnya kelebihan asam urat gitu ya, ataupun kalsium dan senyawa metabolit lainnya. Komposisi dari urin ini, volume urin normal sekitar 600 hingga 2.500 ml setiap satu hari atau 24 jam, dan bervariasi tergantung dari asupan cairan tubuh kita, kemudian juga suhu lingkungan, kelembapan, ya, diet, makanan, ya, lalu mental yang mempengaruhi psikis, kemudian berat badan, dan beberapa penyakit lainnya seperti diabetes mellitus dan lain-lain. Berat jenis urin itu sekitar 1,003 sampai 1,030 dapat diukur dengan urinometer. Kemudian total solid atau bahan-bahan terlarut yang bisa kita amati dari sedimen urin itu sekitar 30 hingga 30 gram per liter, ya, kira-kira 50 gram per hari. Nah, total solid urin yang ada di sedimentasi ini normalnya, ya, kalau lebih dari itu bisa berpotensi untuk indikasi adanya penyakit tertentu. Dua angka di belakang koma dari berat jenis ini dikali dengan bilangan 2,66 atau disebut juga dengan Lowell's coefficient di dalam volume total urin. Ini bisa kita lihat dari jumlah volume urin kita. Lalu pH urin sekitar 4 hingga 7 sampai 8, rata-rata 6, ya, mendekati netral, ya, sedikit asam. Lalu berat jenis urin ini diukur tadi dengan urinometer. Alat ini merupakan suatu alat ukur hidrometer, ya, yang mengukur berat jenis larutan dengan konsep alat mengapung dalam air murni. Lalu untuk di suhu kamar, suhu rata-rata yang terbaca ini 27 derajat Celcius untuk penarannya, ya. Nah, kemudian sifat fisik dari urin, warnanya, kejernihan, bau, pH, asam alkalin, dan berat jenis ini menentukan kondisi, ya, tubuh kita gitu, ya. Kalau urinnya agak gelap berarti kita banyak makan makanan yang mengandung asam. Kalau misalnya minuman, ya, itu banyak seperti kopi, kafein gitu, ya, soda gitu. Nah, kemudian kalau yang vegetarian biasanya lebih ke basah gitu. Nah, warna urin yang normal itu kuning muda, bervariasi tergantung diet terakhir dan kekentalan dari urin, ya. Urin yang mau berwarna merah kemerahan, ya, berarti ada indikasi terjadinya perdarahan di saluran urogenital. Minum lebih banyak air akan mengurangi kekentalan dari urin, ya, lebih lebih encer. Kemudian warnanya lebih jernih. Kebutuhan air di orang dewasa 2000 ml atau 2 liter air, ya. Untuk masukannya sebagai cairan itu 900 ml, dalam makanan 800, dan hasil oksidasi makanan 300. Untuk kehilangan urin ini sekitar 1050 ml atau 1 liter. Kandungan di dalam urin itu ada ureum. Ureum ini adalah hasil akhir metabolisme protein, gitu. Ekskresi urea 24 jam itu sekitar 25 sampai 50 gram ureum. Kemudian ada nih penyakit yang ureumnya tinggi di dalam darah ataupun di urin, ya, tinggi. Biasanya penyakit ini namanya uremia. Uremia ini ureumnya tinggi di dalam darah dan ini berpotensi meracuni sel otak, ya, hingga menyebabkan kesadaran menurun gitu, ya, mual, muntah, dan anoreksia. Biasanya memang pada orang dengan gangguan metabolisme protein. Lalu napas bau urin, ya, kemudian karena urea ini merupakan bau yang khas untuk urin gitu, ya. Jadi kalau kelebihan ureum maka memang ketika bernafas ini baunya bau urin gitu, baru bau urea sebetulnya yang keluar bersama udara pernafasan.
Lalu di urin juga ada asam urat. Nah, asam urat itu juga bisa dideteksi tidak hanya di dalam darah, tetapi juga di dalam urin, di mana asam urat ini adalah hasil akhir dari katabolisme purin gitu ya, berasal dari makanan yang mengandung nukleoprotein seperti purin oksigen dari eksogen, dari luar ya, dan juga kalau dari internal itu dari penghancuran sel-sel menyebabkan penumpukan asam urat. Kemudian makanan yang banyak mengandung inti sel akan meningkatkan asam urat dalam urin ya, yang banyak mengandung purin tadi. Asam urat sukar larut nih di dalam keadaan asam, tapi mudah larut dalam keadaan basa. Sehingga kalau mau asam uratnya berkurang, maka bisa nih banyak minum air ya, supaya mudah terlarut sehingga terbuang bersama urin. Baik, selanjutnya ada clearan ya. Ini fungsi sekresi tubuli untuk mempertahankan kadar bahan tertentu di dalam darah dengan mengekskresikan bahan yang berlebihan melalui ginjal. Renal clearance ini adalah kemampuan dari ginjal untuk membersihkan sejumlah volume darah dari suatu bahan tertentu yang dikeluarkan melalui urin ya. Clearance ini adalah suatu proses ya, jadi proses bagaimana tubuh kita itu mengeluarkan zat-zat metabolit yang tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh gitu, melalui salah satunya melalui urin ya. Contohnya tadi clearance asam urat di dalam tubuh yang sudah tidak dibutuhkan lagi, ureum, ini dikeluarkan lewat ginjal, lewat urin ya. Nah, renal clearance ini dipengaruhi oleh berat badan, usia, jenis kelamin, zat yang diuji, luas permukaan tubuh, jadi setiap 1,73 per meter kubik. Lalu di dalam urin juga ada kreatinin ya. Kreatinin ini merupakan hasil pemecahan dari kreatin fosfat dari otot ya, ketika berkontraksi gitu. Jadi di dalam otot kita ini kan ada namanya kreatin fosfat. Jadi semakin banyak kontraksi maka terjadi pemecahan besar-besaran gitu, sehingga produknya kreatinin ini yang akan dikeluarkan lewat urin. Nah, jumlah kreatinin yang dihasilkan dari kreatin dan diekskresi tetap sama berbanding sejajar dengan massa otot. Jadi semakin besar massa ototnya, maka semakin banyak jumlah kreatinin yang dikeluarkan. Nah, kreatinin koefisien ini merupakan jumlah kreatinin yang diekskresikan selama 24 jam dibagi dengan berat badan. Kemudian kreatinin clearance ini dapat digunakan untuk uji fungsi dari ginjal gitu ya. Kalau kreatinin clearance-nya semakin banyak, maka fungsi ginjalnya makin bagus. Tetapi juga mengindikasikan adanya metabolit di dalam tubuh yang banyak ya. Kemudian normal clearance di dalam tubuh untuk inulin dari faktor eksogen ini sekitar 120 ml, untuk kreatinin ini sekitar 100 ml per 1,73 meter kubik. Nah, uji fungsi ginjal dengan kreatinin clearance contohnya adalah luas permukaan tubuh pasien. Kemudian clearance kreatinin normal itu sekitar 87,9 mili per menit. Jadi per menitnya kita mengeluarkan kreatinin itu sebanyak 87,9 mililiter. Kadar kreatinin kalau di dalam darah itu 5 mg per 100 ml. Jadi kita bisa mendeteksi kreatinin itu di darah maupun di urin. Volume urin per menit itu 1,25 ml per menit. Kemudian kadar kreatinin dalam urin ini 200 mg per mili. Nah, dalam 1,25 ml urin ini mengandung kreatinin sebanyak 1,25 dibagi 100 kali 100 mg atau 2,5 mg gitu ya. Jadi 1:2 mg. Jadi ada 2,5 mg setiap 1,25 ml urin. 2 mg kreatinin berasal dari 50 ml darah ya. Di setiap 50 ml darah yang filtrasi di ginjal itu menghasilkan 2,5 mg kreatinin. Jadi hanya 50 ml darah yang dapat dibersihkan dalam ginjal dalam 1 menitnya itu menghasilkan 2,5 mg kreatinin. Jadi fungsi ginjalnya bisa dihitung sekitar 56,88%.
Fungsi hormonal ginjal, jadi perubahan prohormon menjadi metabolit aktif, yaitu vitamin D3 menjadi 1,25 dehidroksi kolekalsiferol, ya, sintesis enzim menghasilkan senyawa mirip hormon. Jadi ginjal ini juga menghasilkan senyawa yang mirip hormon, ya, yaitu ada renin, bradikinin. Nah, renin ini fungsinya untuk mengatur tekanan darah juga, gitu ya. Peningkatan renin ini bisa meningkatkan tekanan darah. Lalu bradikinin, prostaglandin, enzim ada juga eritropoietin yang fungsinya adalah untuk menginduksi pembentukan eritrosit dan sel darah lainnya di sumsum tulang. Lalu degradasi hormon yang berlebihan ini seperti degradasi insulin, ya, jadi paratiroid hormon, glukagon, hormon pertumbuhan itu juga akan dikeluarkan lewat ginjal. Kemudian ginjal juga memerankan fungsi metabolik nih untuk produksi amonia misalnya, karena amonia ini merupakan proses deaminase dari asam amino yang sudah tidak digunakan lagi menghasilkan amonia. Lalu ada enzim glutaminase di ginjal, fungsinya adalah memecah glutamin menjadi glutamat dan amonia. Dan beberapa enzim-enzim pelisis lainnya, ya, seperti untuk proses gluconeogenesis itu memberikan karbon pada sintesis glukosa, kondensasi senyawa racun, dan juga mengurangi zat toksik di dalam tubuh itu juga fungsi dari ginjal, gitu. Nah, pemeriksaan sedimen urin dengan mikroskopis ini bisa juga melihat ada tidaknya gangguan di dalam tubuh, misalnya eritrosit dan leukosit nih. Kalau dia lebih dari 1 sampai 3 1 sampai 3 mg per liter. Nah, di dalam tubuh itu nanti bisa mengindikasikan infeksi, gitu ya. Jadi eritrosit, sel darah itu seharusnya memang tidak ada di dalam urin. Lalu sel epitel juga sama, ya, tidak boleh ada, ya, sedimennya harus kurang dari 50 gram. Kemudian silinder atau cast, ya, ini biasanya ada kristal-kristal gitu, ya, kristal-kristal asam urat, kristal kalsium oksalat, dan kristal amorf lainnya, batu ginjal misalnya, itu juga bisa mengindikasikan adanya gangguan di dalam tubuh seperti infeksi pada saluran urogenital, gitu ya, atau nefritis gitu, ya, atau gagal ginjal kronis bahkan, gitu ya. Nah, ini fungsi ginjal sebagai ekskresi, mengeluarkan air, garam, zat metabolit lainnya, dan substansi xenobiotik, zat asing seperti metabolit obat-obatan, gitu ya, diekskresikan lewat urin. Bisa kita lihat untuk deteksi penyakit atau keberhasilan terapi. Lalu homeostasis untuk keseimbangan asam basa dan elektrolit, ini juga fungsi dari ginjal. Bisa kita lihat bagaimana keseimbangan atau homeostasis tubuh itu lewat kandungan-kandungan elektrolit yang ada di dalam urin, gitu. Kemudian sintesis hormon juga fungsi daripada ginjal. Kemudian metabolisme, ya, kita bisa melihat gangguan metabolisme juga ketika ada banyak metabolit yang terdeteksi di urin. Ini fungsi-fungsinya, ya, ada beberapa zat lain yang sudah saya sebutkan tadi selain ureum, kemudian kreatinin, ada elektrolit, kelebihan elektrolit di dalam tubuh, ya, kemudian senyawa-senyawa lain seperti sekresi metabolit obat, asam urat, itu bisa kita deteksi di urin ini. Lalu juga banyak sekali, ya, selain asam urat, kreatin, urea juga ada elektrolit yang merupakan hasil proses homeostasis, ya. Ketika kelebihan natrium misalnya, maka natrium di dalam urin juga akan tinggi, begitu, sebagai bentuk clearance tadi. Kemudian konstituen untuk organik seperti glukosa, protein itu sebetulnya boleh ada di dalam urin, tetapi kadarnya terbatas, ya, kurang dari 0,15 atau 16 gram. Kalau lebih dari itu bisa berpotensi adanya gangguan ginjal, gitu ya. Lalu badan keton juga kurang dari 3 gram, asam amino kurang dari 3 gram. Ini
beberapa kandungan inorganik ya, seperti natrium itu rata-rata 100 sampai 150 milimol yang dikeluarkan oleh urin, kalsium juga 4 sampai 11 ya, kalium, magnesium ini yang inorganik rata-rata memang adalah elektrolit gitu ya. Baik, itu tadi untuk biokimia klinis dari darah dan urin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas menyimaknya pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.